Halo adik-adik, jumpa kembali di Sekolah Minggu. Kali ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang Jemaat Mula-Mula, atau lebih dikenal Gereja Mula-Mula, gereja pertama kali. Nah, gereja itu kayak apa pertama kali? Atau seperti apa gambarannya? Apakah seperti saat ini? Tentu tidak. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah Roh Kudus supaya kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, cerita kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Cara hidup jemaat yang pertama atau gereja yang pertama. Pertama kali gereja itu seperti apa? Adik-adik, sebelum itu mari kita bersama dengarkan musik dan lihat penampilan sekolah minggu saat ini. Sekolah minggu saat ini begitu ceria. Musiknya, penampilannya sangat menyenangkan. Tetapi juga ada gereja yang di dalam kebaktiannya tenang. Musiknya tidak begitu meriah. Tetapi mereka juga gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekolah minggu juga kadang kita diminta paduan suara menampilkan pujian kepada Tuhan. Dan kalau kelas besar seperti kita, kebaktiannya berdiri, menyanyi, memuji Tuhan, duduk, berdiri lagi, meriah sekali. Kita semua untuk satu memuliakan Allah. Ada juga gereja atau jemaat yang menyanyinya meriah sekali. Kaum muda menyanyi, memainkan musik, menari, semuanya memuliakan Allah. Tidak ada gereja yang tidak memuliakan Allah. Dan itulah jemaat atau gereja. Gereja ada yang besar, ada yang kecil. Jemaatnya banyak, ada yang sedikit. Semuanya dikasih Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dari manakah gereja atau jemaat itu? Adik-adik, jemaat mula-mula itu terjadi ketika para murid dan orang-orang percaya yang diminta oleh Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem. Mereka sehati berdoa, sehari, 2 hari, dan terus menunggu saatnya Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Dan pada saatnya Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Roh Kudus menyerupai lidah-lidah api ada di dalam diri mereka. Mereka bisa berkata-kata dengan penuh kuasa. Ada bisa berkata-kata yang tadinya mereka tidak tahu. Yang bahasa Ibrani bisa bahasa Siprus. Yang tadinya bahasa Ibrani bisa bahasa Mesir. Dan seterusnya, berkata-kata sesuai dengan orang-orang yang pada saat itu berkumpul di Yerusalem. Di seluruh dunia yang percaya sama Tuhan berkumpul di Yerusalem. Dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan para murid. Dan Petrus berdiri berkhotbah, adik-adik. Mereka menjelaskan kepada orang-orang
yang berkumpul di Yerusalem bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang mendengar khotbah dari Petrus terharu sekali, hatinya disentuh oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga itu karena untuk mengasihi semua orang dari segala suku dan bahasa. Setelah mereka percaya kepada berita murid Tuhan Yesus, mereka kemudian berkumpul bersama-sama. Mereka diajar oleh murid Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan dan tentang kesaksian Tuhan Yesus yang mencintai dan mengampuni dosa mereka. Jumlah mereka banyak, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Dalam berkumpul itu adik-adik, mereka saling mendoakan, memuliakan Tuhan. Mereka mendoakan yang sakit, yang susah, yang takut, yang di dalam keadaan tidak baik. Mereka mendoakan, ada yang sembuh, ada yang bersukacita kembali, karena mereka percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Tidak sampai di situ, mereka juga membagi-bagikan sesuatu kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin diberi yang dibutuhkan. Dari para murid mengumpulkan bersama-sama kebutuhan mereka. Janda-janda yang miskin bersama anak-anaknya diberi baju, diberi makanan tiap-tiap kali mereka berkumpul dan para murid melayani mereka. Bahkan di antara orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menjual ladangnya. Hasil dari penjual ladangnya dibelikan semua yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dilayani para murid Tuhan Yesus. Ada yang butuh baju, ada yang butuh selimut, ada yang butuh makanan, ada yang butuh sesuatu selain makan, mungkin roti atau kue kecil atau yang lain. Mereka sungguh-sungguh memperhatikan dan mengasihi mereka. Orang-orang yang miskin, yang membutuhkan, dilayani dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, para murid, cara hidupnya sungguh-sungguh membuat orang yang melihatnya senang hatinya. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan mereka membantu dengan hal-hal yang dibutuhkan. Apakah makanan, apakah pakaian, apakah sesuatu yang sungguh dibutuhkan mereka. Mereka saling menghibur, menguatkan, mendoakan. Bahkan para murid mengajar firman kebenaran dan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Bahwa oleh karena Tuhan Yesuslah mereka hidup saling mengasihi dan melayani dan diberi kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa jahat dan menghibur dan menyembuhkan orang yang sakit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 yang menjadi ayat hafalan kita berbunyi demikian. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya baca sekali lagi.
Kisah Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Adik-adik, jemaat mula-mula atau gereja mula-mula hidupnya memuji-muji Allah. Setelah mereka diselamatkan, percaya oleh Tuhan Yesus, hati mereka meluap memuji-muji Allah. Dan meluap tidak hanya memuji Allah, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka merangkul, mereka tidak membedakan satu dengan yang lain. Yang miskin ditolong, yang sakit didoakan, yang lemah dikuatkan, dan mereka juga belajar kebenaran firman Tuhan seperti kalian belajar terus mendengar cerita firman Tuhan. Apa akibatnya adik-adik? Tiap-tiap hari, bukan tiap minggu loh ya, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlahnya. Jumlah mereka bertambah-tambah dengan orang-orang yang diselamatkan. Betapa senangnya, betapa Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya mereka memuji-muji Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Adik-adik, gereja mula-mula yang bertambah jumlahnya makin lama bertambah. Itulah ciri khas yang pertama kali, dan ciri khas itulah menjadi ciri gereja kita saat ini. Kalau dulu belum ada gedung musik yang bagus dan seterusnya, saat ini ada karena Tuhan. Semuanya kita patut bersama-sama melayani dan berterima kasih karena Tuhan yang membuat gereja dan yang membangun. Karena itu mari kita doakan gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, kami berdoa bahwa sekolah minggu kami adalah berasal dari Tuhan, oleh Tuhan Yesus sendiri, dan Roh Kudus membuat sekolah minggu kami bertumbuh dan ada sampai detik hari ini. Teman-teman kami yang bersama dengan kami di sekolah minggu, mereka ada karena Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, tolong mereka supaya mereka setia mengikut Tuhan, setia di dalam segala perkara, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Kami berterima kasih. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam pergumulan, yang sakit, yang dalam kesulitan. Tuhan tolong. Juga kami berdoa untuk papa mama kami, keluarga kami. Tuhan juga perhatikan, Tuhan juga asuh, Tuhan jaga kesehatan dan pekerjaan keluarga kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, banyak hal yang dibuat untuk mengatasi kesulitan negara kami dan negara-negara yang dialami di dunia. Seperti firman-Mu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja, termasuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau juga tidak meninggalkan, bahkan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan selesai dalam mendengarkan firman Tuhan dan sekolah minggu. Berkati kami. Mari adik-adik, kita menerima berkat Tuhan. Maka Bapa yang di surga yang penuh dengan kasih karunia, memberkati Engkau di dalam pelukan kasih sayang Tuhan Yesus
dan penyertaan Roh Kudus yang akan menjaga kita, menuntun kita, dan mengajar kita. Amin. Adik-adik, sekian firman Tuhan. Sampai minggu depan. Amin.